What these people ever do to you? Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas lagi alur cerita film Western Cowboy. Film ini dirilis tahun 2016. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini berlatar di tahun 1879 di sebuah kota kecil bernama Rose Creek yang merupakan sebuah tempat yang dikelilingi pegunungan dan lembah dengan penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai seorang petani. Tempat ini juga kaya akan sumber daya alam berupa emas di dalamnya. Di suatu ketika para warga mulai merasa resah gundah gulana dengan adanya pertambangan emas yang ada di sekitaran lingkungan mereka. Karena hal itu telah menyebabkan lahan pertanian mereka rusak dan hancur dengan adanya pertambangan tersebut. Akhirnya semua warga pun berkumpul untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ternyata mereka mengetahui bahwa lahan mereka memang sengaja dirusak oleh seorang pengusaha pemilik tambang yang memiliki tujuan untuk menguasai lahan mereka. This valley is ours. Tak lama kemudian sang pemilik tambang itu pun datang memasuki gereja tempat warga berkumpul. Dia adalah Bartolomeo Bouk yang dikenal sebagai Bos Barto, yang merupakan seorang juragan kejam yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Mirip-mirip Machiavelli ya. Barto dengan pasukannya memasuki gereja itu dan membuat semua warga terdiam dan ketakutan. Di saat itu pula Barto memaksa para warga untuk menjual lahan mereka. $20 for each parcel of dust. That is my offer. Namun semua warga menolak karena harga yang ditawarkan Barto sangatlah tidak wajar. Karena mendengar penolakan tersebut, Barto pun murka. Ia dan pasukannya membuat keributan dengan menghancurkan gereja tersebut lalu membakarnya. Warga pun ketakutan dan pergi berhamburan keluar dari gereja melihat kerusakan yang terjadi. Beberapa warga mulai tidak terima dan berani menentangnya, namun hal itu pun percuma. Dengan banyaknya pasukan Barto, mereka harus tewas tertembak karena berusaha untuk melakukan perlawanan. Akhirnya pada hari itu merupakan hari paling buruk untuk para penduduk Rose Creek, di mana Barto dengan pasukannya tanpa belas kasihan menggunakan cara kekerasan memaksa para warga untuk mengikuti segala keinginannya. Hari berganti, waktu berlalu. Adegan beralih di sebuah kota bernama Amador. Diperlihatkan seorang koboi dengan penampilan serba hitam yang sedang berkuda memasuki kota itu. Ia adalah orang asing yang sedang memasuki kota, hingga membuat semua mata tertuju padanya, membuat semua orang menjadi curiga. Tak lama kemudian ia pun memasuki sebuah bar dan memesan segelas cuy kepada bartender. Ternyata ia sedang mencari seseorang yang kemudian ia menanyakannya kepada bartender tentang seseorang yang ia cari. Tak berselang lama ternyata orang yang ia cari adalah bartender itu sendiri. Akhirnya dor-doran pun terjadi. Ia berhasil membuat sang bartender terkapar tak bernyawa. Seketika membuat orang di dalam bar ketakutan dan pergi meninggalkan bar tersebut. Akhirnya diketahui ia adalah Sam Chisholm, seorang perwira tinggi dari pengadilan Wichita, Kansas, dan petugas perdamaian di beberapa negara bagian Amerika. Ia mengatakan bahwa bartender yang baru saja ia lumpuhkan adalah seorang buronan kriminal. Ia ditugaskan untuk memburu orang tersebut. Di saat yang sama terlihat seorang wanita bernama Emma Cullen dan temannya Teddy yang merupakan warga desa Rose Creek yang secara kebetulan bertemu dengan Sam di kota itu. Emma adalah orang yang saat itu melihat suaminya harus terbunuh akibat melakukan perlawanan terhadap Bos Barto. Ia dan temannya Teddy saat itu sedang mencari para pembunuh bayaran yang akan mereka sewa untuk membalas dendam kematian suaminya dan mencari keadilan atas kekejaman yang telah terjadi di tempat mereka tinggal. Mereka meminta bantuan Sam untuk bisa membantunya melawan Barto dan menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi kala itu. Emma saat itu pun memperlihatkan sekantung emas untuk menyewa Sam sebagai imbalan bila menyetujui untuk membantunya.
Singkat cerita, akhirnya Sam menerima pekerjaan yang ditawarkan Emma. Namun Sam mengetahui bahwa ia akan menghadapi seorang bos Barto beserta pasukannya yang begitu banyak. Tidak mungkin ia akan sanggup melawannya sendiri, hingga ia berencana merekrut beberapa orang untuk bergabung dan melakukan pekerjaan tersebut. Sam ditemani Emma dan Teddy saat itu pun mulai mencari para koboi yang akan membantunya. Tak lama kemudian Sam bertemu dengan seorang bernama Josh Faraday yang bertemu dengannya di sebuah bar beberapa waktu lalu. Sam mengetahui bahwa Faraday adalah seorang koboi yang memiliki keahlian menembak. Saat itu pula ia memperlihatkan bayaran yang akan diberikan dan mengajaknya untuk bergabung dalam pekerjaan. Hingga akhirnya Faraday ikut bergabung setelah melihat jumlah bayaran yang akan diberikan. Setelah merekrut Faraday, mereka pun melanjutkan pencarian untuk mencari anggota yang lain. Sam saat itu berbagi tugas dengan Faraday untuk menuju tempat berbeda. Sam mengutus Faraday dan Teddy untuk menemui dan mengajak seseorang bernama Goodnight Robichaud yang dikenal sebagai Sang Malaikat Maut. Sam bersama Emma menuju suatu tempat untuk menemui seseorang yang akan ia rekrut. Akhirnya sampailah Sam dan Emma di sebuah hutan. Ia bertemu dengan seseorang bernama Vasquez yang merupakan seorang buronan, perampok dan juga pembunuh bayaran dari Meksiko. Sam sudah lama memburunya, namun saat itu ia membutuhkan anggota untuk melakukan pekerjaan yang diberikan Emma. Akhirnya ia pun mengajak Vasquez untuk bergabung dan akan menghapus Vasquez dari daftar buruannya. Di sisi lain, Faraday dan Teddy akhirnya sampai di kota yang dituju dan menemui Goodnight Sang Malaikat Maut yang merupakan seorang penembak jitu dan salah seorang teman Sam saat perang di masa lalu. Mereka menyampaikan pesan Sam kepada Goodnight. Sam Chisholm sent us. Saat itu Good menginginkan seorang teman untuk ikut bersamanya. Ia adalah Billy Rock, seorang pembunuh bayaran berdarah Asia yang ahli dalam menggunakan pisau untuk melumpuhkan musuhnya. Hingga akhirnya mereka semua bertemu kembali di tempat yang telah dijanjikan. Sam telah merekrut sebanyak 4 koboi untuk ikut bersamanya saat itu. Hingga dalam perjalanannya menuju Rose Creek, Sam dan kawan-kawan mencoba menemui seorang bernama Jack Horn, yaitu seorang pria tua bertubuh besar yang merupakan seorang legend pembunuh bayaran yang telah berhasil membunuh 300 orang Indian kala itu dan mengajaknya untuk bergabung dengan Sam dan kawan-kawan. Namun saat itu Jack Horn belum memberikan kepastiannya dan ia lantas pergi begitu saja. Sam melanjutkan perjalanannya kembali. Sampailah mereka di sebuah tempat yang merupakan kawasan suku Indian Comanche. Karena hari semakin gelap, mereka beristirahat di sekitar kawasan tersebut. Saat pagi tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jack Horn yang ternyata ia telah melacak Sam dan yang lainnya. Saat itu Jack memberitahukan akan kedatangan seorang pemuda suku Indian Comanche yang sedang berburu. Ia adalah Red Harvest, seorang pembunuh dan pemanas suku Indian Comanche. Sam mengenal dan mengetahui bahasa suku Comanche. Akhirnya Sam mencoba berkomunikasi dengannya dan mengajaknya untuk turut bergabung. Saat itu pula Red Harvest bersama dengan Jack Horn akhirnya ikut mengambil bagian dan bergabung dengan yang lainnya. Singkat waktu, akhirnya masa perekrutan telah selesai dilakukan. Emma, Teddy, dan Sam berhasil mengajak 6 orang para koboi dan meluncur menuju Rose Creek untuk mulai bersiap melakukan perlawanan. Akhirnya mereka pun tiba di Rose Creek. Sam ditemani Billy Rock mulai memasuki pemukiman. Karena mengetahui akan terjadinya pergumulan, warga saat itu pun mulai bersembunyi demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Saat itu pula mereka disambut oleh para pasukan Barto yang sedang berjaga di area pemukiman desa. Afternoon, gentlemen. What's your aim here, miss? Para koboi mulai mengepung area pemukiman. Hal ini membuat pergumulan saat itu pun tak terelakkan lagi. Mexico. Dengan mudahnya pasukan Barto mereka lumpuhkan satu persatu.
Tak lama kemudian Sam dan kawan-kawan berhasil mengambil alih area Rose Creek dan berhasil melumpuhkan pasukan Barto yang ada. Di saat itu pula Sam melihat seorang sheriff yang sedang bersembunyi di dekatnya. Ia terlihat ketakutan dan menyuruhnya untuk keluar. Ternyata ia adalah seorang sheriff yang telah menyalahgunakan wewenangnya dan menjadi salah satu anak buah Barto yang tersisa. Sam menyuruhnya untuk pergi memberitahu Barto dan menyampaikan pesan bahwa area Rose Creek telah dikuasai oleh seseorang bernama Sam Chisholm. Tak lama kemudian setelah melihat keadaan sudah aman, Emma dan Teddy datang dan memanggil para warga yang sedang bersembunyi dan memberitahukan bahwa mereka saat ini sudah tertolong. Hingga akhirnya semua warga keluar dan berkumpul. Sam mulai memperkenalkan diri dan memberitahukan tujuan mereka berada di tempat ini. Ia mengajak para warga untuk bersama-sama berjuang untuk mempertahankan daerah yang mereka miliki, karena Barto pasti akan kembali dengan membawa banyak pasukan dan akan menyerang Rose Creek kembali. Ia meminta para warga untuk bersiap dengan apa yang akan dihadapi. Dengan adanya sedikit waktu yang tersisa, para koboi mulai mengajari para warga yang berlatar petani untuk bertahan dan memegang senjata. Mereka diajari cara menembakkan senjata dan bertahan dari serangan. Fire! What you firing at? Hate it! Para koboi mulai mengatur pertahanan di sekitar area untuk menghambat serangan pasukan Barto, karena mereka yakin Barto akan membawa banyak pasukan untuk kembali menguasai Rose Creek. Tak lama kemudian mereka menuju lahan pertambangan di area lembah Rose Creek yang merupakan lahan pertambangan milik Barto. Mereka berhasil menguasai dan melumpuhkan para pasukan yang berjaga di area lembah tersebut. Mereka membebaskan para pekerja tambang yang merupakan warga Rose Creek dan menjadi tawanan di area tambang tersebut dan mengajaknya untuk bersama berjuang melawan pasukan Barto. Di saat itu pula para koboi mengambil bahan peledak yang biasa digunakan untuk menambang. Mereka akan pergunakan sebagai amunisi dan pertahanan saat melawan pasukan Barto. Beralih ke kediaman Barto di Sacramento, sheriff yang saat itu pergi untuk menyampaikan pesan akhirnya tiba di kediaman Barto dan memberitahukan semua yang terjadi. Barto terlihat kesal dan marah atas kejadian tersebut karena diketahui bahwa 22 pasukan terbaiknya yang berada di Rose Creek saat itu dengan mudah dilumpuhkan hanya dengan serangan dari 7 orang koboi. Saking kesalnya dia menganggap sang sheriff tidak berguna. Saat itu sang sheriff pun harus mati ditembak oleh Barto. Hingga akhirnya Barto langsung bersiap berangkat untuk menyerang Rose Creek dengan membawa pasukannya. Hari pun berganti, waktu berlalu. Rose Creek mulai bersiap untuk menghadapi pasukan Barto yang akan tidak lama lagi akan menyerang. Semua warga bahu-membahu membuat pertahanan yang ada. Sam menugaskan Red Harvest untuk pergi memantau kedatangan pasukan Barto untuk mengetahui seberapa banyak pasukan Barto yang akan datang. Josh dibantu dengan Vasquez mulai membuat jebakan dari bahan peledak yang telah mereka ambil dari lahan tambang sebelumnya. Hingga keesokan harinya saat semua sedang bersiap, Red Harvest kembali dari pantauannya dan memberitahukan Sam bahwa Barto akan tiba saat pagi hari dengan membawa banyak pasukan yang mengikutinya. Hingga di saat malam tiba, Goodnight, sang penembak jitu, mengurungkan niatnya untuk bertempur bersama karena ia merasa ketakutan dan trauma atas kejadian peperangan di masa lalu. Sam meyakinkan Goodnight untuk melupakan hal itu, namun Good tetap bersikeras. Dia akan tetap pergi karena dia mengetahui bahwa dia akan mati dalam peperangan tersebut. Sam pun saat itu membiarkannya untuk pergi. Malam berlalu, pagi pun menjelang. Para koboi bersiap mengambil posisi dan menunggu kedatangan pasukan Barto. Warga yang merupakan anak-anak dan wanita mulai bersembunyi untuk menghindari keadaan yang akan terjadi. Terlihat dari kejauhan ratusan pasukan Barto berbaris dan akan melakukan penyerangan. Kincir angin menjadi saksi dan penanda
hingga pergumulan dan pergelutan saat itu pun tak terbantahkan lagi. Para koboi beraksi dan satu demi satu melumpuhkan serangan para pasukan Barto. Hingga di suatu ketika Barto yang sedang memantau jalannya pergumulan akhirnya akan menggunakan senjata pamungkasnya untuk segera menghabisi para koboi dan warga yang ada. Di sisi lain, Good Night akhirnya kembali dan membantu melakukan perlawanan terhadap pasukan Barto. Ia memberitahu kepada para koboi akan adanya serangan senjata otomatis dari pasukan Barto, tanpa peduli dengan pasukannya yang masih tersisa. Saat itu Barto memerintahkan melakukan serangan dengan senjata mesin tersebut. Akhirnya serangan Gatling itu pun diluncurkan dan meluluhlantakkan area pemukiman Rose Creek atas serangan yang terjadi. Di saat senjata itu kehabisan peluru, para koboi memindahkan para warga yang bersembunyi untuk keluar wilayah pemukiman guna menghindari serangan yang akan terjadi selanjutnya. Di waktu bersamaan, Jack Horn yang sedang membantu menyelamatkan Teddy harus mati terkena anak panah yang diluncurkan oleh seorang Indian, salah satu pasukan Barto yang kebetulan berada di dekatnya. Namun tak lama kemudian Red Harvest berhasil membunuhnya setelah mengetahui keberadaan Indian tersebut. Serangan senjata Gatling pun diluncurkan kembali. Josh berencana untuk mencoba mendekati senjata itu dan meminta bantuan para koboi lain untuk melindunginya. Tak berapa lama Good Night dan Billy terkena tembakan senjata itu, dan seketika mereka pun harus tewas. Josh saat itu pun berhasil mendekat dan menghindari serangan yang terjadi. Namun sesaat kemudian ia pun harus tertembak dan terjatuh dari kudanya. Josh masih bisa tetap bertahan dan terus mendekati, meski berkali-kali harus terkena tembakan. Akhirnya setelah berhasil mendekat, ia dengan sebuah peledak di tangannya melakukan aksi bunuh diri dan berhasil menghancurkan senjata tersebut. Rose Creek terlihat hancur dengan bergeletakan mayat di sekelilingnya. Sepertinya terlihat semua area telah berhasil dilumpuhkan. Barto saat itu pun memeriksa keadaan yang terjadi dan mendatangi pemukiman itu. Saat itu Sam melihat kedatangan Barto dan pasukannya. Ia pun langsung melumpuhkan pasukan Barto yang tersisa dan hanya tinggal menyisakan seorang Barto. Akhirnya mereka berdua saling berhadapan. Saat itu pun duet ala koboi pun terjadi. Sam pun berhasil membuat Barto terluka dan tak berdaya, hingga ia secara perlahan akan membunuhnya. Ternyata disinilah diketahui bahwa Sam selama ini membantu kota Rose Creek dikarenakan ia memiliki dendam pribadi terhadap Barto dan pasukannya di masa lalu. Yang diketahui mereka telah melakukan penyiksaan terhadap ibu dan kedua adiknya. Mereka telah memperkaos dan menggantung keluarga Sam di hadapannya saat itu. Selain menolong para penduduk, ia pun bertekad untuk membalas dendam atas kematian keluarganya kala itu. Saat Sam akan membunuh Barto dengan perlahan, ternyata Barto saat itu akan menembak Sam dengan sebuah pistol kecil yang ada tersimpan di kakinya. Namun hal itu tidak sempat terjadi, karena di saat yang sama Emma melihat kejadian yang akan terjadi, dan akhirnya ia menembak mati Barto saat itu juga. Semua dendam saat itu telah terbalaskan. Kekejaman dan kesaliman seorang Bartolomeo saat itu pun telah berakhir. Emma bisa bernapas dengan lega karena dia dengan tangannya sendiri telah membunuh orang yang membunuh suaminya. Josh Faraday, Good Night, Robbie Shaw, Jack Horn, dan Billy Rocks
yang merupakan 4 dari 7 koboi harus menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Tak berapa lama, Sam saat itu pun pergi beserta temannya yang tersisa. Akhirnya warga Rose Creek bisa memulai kehidupan baru dengan tenang. Mereka tidak pernah melupakan ketujuh koboi menakjubkan kala itu, yang dengan berani dan terhormat telah rela berkorban dan berjuang untuk membela orang-orang yang lemah, dan akan selalu mengenang ketujuh koboi jagoan dan menakjubkan itu. Dari film ini kita mendapat banyak pelajaran. Marilah kita membentuk tim untuk memberantas para koruptor dan pejabat yang lalim dengan gaya koboi. Jangan pernah membiarkan para penguasa mengambil tanah kita dengan dalil untuk negara. Mari kita tangkap para maling hak rakyat dan menyuruh mereka berdoa sebelum kita cekik perlahan-lahan. Kalau ada yang gak setuju dengan pelajaran dari film ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.